Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5, hari ini kita melanjutkan materi PAI-nya, yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Pekan lalu kita sudah mengenal Allah itu lewat asma'nya, lewat Asma'ul Husna, nama-nama baiknya Allah. Ada apa aja kemarin Asma'ul Husnanya? Kita sudah belajar tentang Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenal Allah melalui kitab-kitabnya. Ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar dengan materi mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, kita harus mempercayai kitab-kitab lain yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada kitab-kitabnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Lalu, apa itu kitab Allah? Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada para rasul melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya dan dijadikan pedoman atau petunjuk hidup agar selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat. Kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat berisi 10 ajaran perintah sebagai berikut. 1. Hormat dan cintailah Allah yang Maha Esa. 2. Sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hormat. 3. Sucikanlah hari Sabtu. 4. Hormatilah ibu bapakmu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat zina. 7. Jangan mendekati atau ingin berbuat zina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan berdusta. 10. Serta jangan mengambil hak milik orang lain. Kitab yang kedua adalah Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Zabur dalam bahasa Arab disebut Mazmur yang artinya nyanyian. Kitab Zabur berisi 150 nyanyian yang mengungkapkan kisah Nabi Daud alaihissalam. Kisah tersebut meliputi permohonan ampun atas dosanya, sukacita kemenangannya atas musuh,
dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Kitab Injil. Kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Secara umum, isi pokok dari kitab Injil yaitu perintah kembali pada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, pembenaran terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan sebelumnya, serta ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Kitab yang terakhir adalah Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam seperti hewan dan tumbuhan, serta hubungan dengan dirinya sendiri. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, materi selanjutnya adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang anak sedang melakukan ibadah sholat. Kemudian ada anak sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengangkat tangan. Hal tersebut merupakan salah satu ajaran terpuji atau berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ada anak saling bersalam-salaman sesama teman. Hal itu dilakukan atau menandakan bahwa mereka tidak memiliki dendam dan rukun satu dengan yang lainnya. Kemudian ada anak sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Perilaku tersebut merupakan salah satu contoh ajaran terpuji kepada sesama manusia. Ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ajaran terpuji kepada hewan yaitu ada anak sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumah. Misalnya yang lain, ketika anak-anak semua memelihara kucing, maka anak-anak harus merawatnya dan memberi makan setiap hari. Kemudian, ajaran terpuji kepada tumbuhan. Ada anak sedang merawat tanaman dalam pot di halaman rumahnya. Ajaran terpuji kepada tumbuhan juga bisa dilakukan dengan menyiraminya setiap pagi atau sore hari, mencabut rumputnya, dan lain sebagainya. Keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ada anak laki-laki sedang memotong kuku. Hal itu dilakukan
agar kuman-kuman atau bakteri tidak bersarang dan tidak bersembunyi di kuku yang panjang. Jadi anak-anak semua, jika kalian memiliki kuku yang panjang, mari segera dipotong. Hal tersebut menunjukkan anak-anak memiliki perilaku terpuji kepada diri sendiri. Gambar selanjutnya, Anda anak perempuan sedang berhias hendak berangkat ke sekolah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah, demikian tadi perilaku terpuji kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada alam, kepada hewan, dan kepada diri sendiri. Semoga anak-anak dapat mengamalkan dan mempraktekkannya di rumah. Ya, untuk tugas PAI hari ini, teman-teman bisa melihat yang pertama yaitu menyimak video materi PAI hari ini sampai selesai. Jika sudah, dilanjutkan dengan membaca buku. Silahkan dibuka buku PAI-nya halaman 22-26. Jika sudah, yang ketiga yaitu mengirimkan voice note dengan menyebutkan 4 nama kitab beserta rasul penerimanya. Nah, untuk tugas yang terakhir ini sebagai bukti jika teman-teman sudah menyelesaikan tugas PAI hari ini ya. Untuk selanjutnya, pekan depan kita akan ulangan atau penilaian harian. Materinya dari yang pertama, bab yang pertama yaitu surat At-Tin, kemudian dilanjutkan ada Asmaul Husna, ada 4 Asmaul Husnanya, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian yang terakhir ada materinya tentang materi hari ini ya, yaitu kitab-kitab Allah. Nah, itu ya. Insya Allah untuk tugas PAI hari ini ringan. Teman-teman juga bisa mempersiapkan untuk PH atau ulangan pekan depan. Begitu ya. Ya, Usman cukupkan untuk materi hari ini. Kita belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan ada Al-Quran. Ya, semoga dimudahkan dalam belajar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.